Terutama 5 tahun, 7 tahun terakhir ini saya ada keresahan setiap kali menjelang tahun baru. Keresahannya gini, atau mungkin saya yang terlalu merenungi ya, tapi nggak apa-apa lah ya, saya berbagi keresahan kepada teman-teman. Keresahannya gini, kan namanya saja kan New Year, tahun baru. Tanggal 31 Desember lalu besoknya ya seperti hari ini 31 dan besok adalah tanggal 1 Januari. 1 Januari tahun baru. Yang bikin saya resah melihat diri saya sendiri gitu adalah apa ya kita selama ini itu benar-benar menjalani tahun baru atau memasuki tahun baru itu dengan kebaruan atau tidak gitu. Apakah ketika kita masuk ke tahun baru 2023 gitu, tanggal 1 Januari besok, lalu 2 Januari, 3 Januari, tahunnya kan baru. Apakah kita punya sikap, punya pola pikir yang baru atau tidak? Apakah ketika kita melihat sesuatu, menyaksikan sesuatu, mendengar sesuatu, menggunakan panca indera kita untuk terkoneksi, untuk terhubung dengan dunia di luar diri kita mengalami kebaruan itu atau tidak gitu. Atau jangan-jangan sebaliknya gitu. Kita masih saja terpenjara dalam keusangan. Kembali lagi, keresahan atau yang saya renungkan adalah apakah saya ketika memasuki tahun baru benar-benar melihat segala sesuatunya, mempersepsi segala sesuatunya itu dengan sepenuhnya kebaruan atau tidak. Atau jangan-jangan sebaliknya, saya ini meskipun sudah berulang kali memasuki tahun baru, saya tetap saja terpenjara dalam keusangan pola pikir saya, kelapukan atau kemasa laluan batin saya gitu. Saya masih terjerat oleh momen-momen di masa lalu, saya masih terpenjara oleh kenangan, atau jangan-jangan seperti itu ya gitu. Mungkin teman-teman juga bisa share di komen ya, apa yang kamu alami gitu. Apakah kamu juga mengalami keresahan serupa dengan saya? Ya kalau buat saya kan sudah 30-an tahun ya mengalami tahun baru gitu. Apakah tahun baru itu benar-benar sesuatu yang baru? Atau jangan-jangan masih terpenjara dalam keusangan. Maksudnya terpenjara dalam keusangan itu gini teman-teman. Misal ya, saya melihat istri saya gitu. Apakah ketika memasuki tahun baru, di momen-momen sepanjang selama tahun baru, atau 1 Januari gitu, atau 2 Januari, setiap momennya saya melihat dirinya itu sebagai seseorang yang memang hadir sepenuhnya di momen itu sebagai orang yang baru, ada sisi kebaruan di situ, atau jangan-jangan saya masih terus membandingkan dirinya dengan dirinya di masa lalu, atau jangan-jangan saya terus melihat dia di momen saat ini, tapi sebenarnya yang saya lihat bukan dia di momen saat ini, tapi yang saya lihat adalah pikiran di dalam kepala saya yang menciptakan image mengenai dirinya, di mana image yang terbentuk mengenai dirinya di kepala saya atau di pikiran saya, itu adalah image yang dipengaruhi oleh memori-memori saya mengenai dirinya. Sampai sini sudah bingung teman-teman? Semoga bisa dipahami ya. Atau jangan-jangan saya, mungkin juga teman-teman mengalami hal serupa gitu. Terpenjara dalam keterkondisian batin, terpenjara dalam keterkondisian pikiran, atau jangan-jangan selama ini meskipun kita sudah berulang kali memasuki tahun baru, mengalami tahun baru, itu hanya semacam formalitas saja. Kita hanya larut dalam perayaannya, hore-hore, tapi di dalam diri kita selalu gagal untuk mengalami kebaruan. Kita masih saja terpenjara dalam keterkondisian memori. Berulang kali kita mengalami tahun baru, tapi barangkali
kita tetap saja melakukan hal yang gitu-gitu aja, melakukan hal yang sama terus-menerus, punya pola pikir yang sama, punya sudut pandang yang sama. Ini sekali lagi ini keresahan saya ya. Bisa jadi selama ini kita hidup, kita selalu terpenjara memori kita. Hanya terus mengulang apa yang sudah pernah kita lakukan. Kita sangat ketakutan untuk mengalami kebaruan. Atau saya jadi teringat satu aspek, satu bagian ketika belajar tentang mindfulness, belajar tentang kesadaran diri, yaitu beginner's mind, pikiran yang selalu jadi pemula, di mana beginner's mind itu melihat segala sesuatunya dengan sudut pandang yang baru, melihat segala sesuatunya selalu dalam kebaruan, dalam freshness, kesegaran. Tapi kembali lagi, bisa jadi selama ini kita menjalani hidup memang begitu nyaman dengan penjara memori gitu. Kamu ngalamin nggak? Atau kamu merasakan nggak? Atau kamu punya keresahan serupa atau enggak gitu? Permenungan serupa atau tidak gitu? Meskipun tahun baru, tapi kita menjalani sehari-hari, mengalami momen per momen, melihat orang-orang di sekitar kita, melihat dari satu momen ke momen yang lain, kita mempersepsi segala sesuatunya, kita bertemu dengan orang yang kita cintai, tapi kita masih terpenjara memori kita. Kayak kita terucap atau tidak, kita kayak kalau ketemu dengan orang yang ada di sekitar kita, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan orang yang kita cintai, ketemu dengan pasangan, kita masih terpenjara dengan, kan kamu dulu pernah begini, kan kamu dulu pernah begitu. Kita terpenjara memori, terpenjara kenangan, dan begitu kaku sekali kita terus membawa memori dan kenangan masa lalu itu. Barangkali kita selama ini tidak pernah hidup dalam kebaruan. Barangkali selama ini kita tidak pernah hidup di saat ini, di sini, kini. Ya mungkin kita merasa, loh, kan saya benar-benar hidup di saat ini, di sini, kini. Tapi bagaimana dengan pikiran kita gitu? Pikiran kita mungkin penuh dengan memori dan kenangan masa lalu. Jadi semacam filter. Ketika kita melihat segala sesuatu yang ada di momen saat ini, di sini, kini, filter kita, kacamata kita, itu adalah memori dan kenangan. Dan tentu itu adalah perihal masa lalu, sehingga melihat segala sesuatu di momen saat ini, di sini, kini, filter kita adalah memori masa lalu. Jadi bisa jadi, kembali lagi, barangkali kita selama ini menjalani hidup selalu terpenjara masa lalu. Tanpa kita sadari, kita menjalani momen per momen hidup ini, kita melihat segala sesuatunya dengan filter masa lalu. Dan kembali ke tahun baru, ya kita mungkin begitu hore sekali, begitu bersemangat sekali dengan resolusi tahun baru. Tapi barangkali kita hanyalah, ya mungkin cuma saya, atau ini keresahan saya ya, karena ini keresahan saya, jadi ya meskipun ada resolusi tahun baru, barangkali saya adalah manusia yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Sehingga untuk menutup obrolan ini ya, merenungi tahun baru 2023, atau mungkin lebih tepatnya keresahan saya menyelami perihal tahun baru, ada satu pertanyaan yang saya ajak teman-teman untuk merenungkan. Bisakah kita memasuki tahun baru, mengalami momen-momen setelah masuk tahun baru, mengalaminya dengan kebaruan? Bisakah kita menyadari segala sesuatunya itu dengan beginner's mind, itu dengan pikiran pemula? Bisakah kita menyadari bahwa momen per momen selalu baru? Tidak ada momen yang berulang. Sekalipun momen itu kita rasa, ini kan udah pernah kemarin. Oh, momen ini, situasi ini, tempat ini kan udah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun saya berada di sini gitu. Tapi bisakah kita menyadari bahwa momen per momen, meskipun itu tempat atau waktu itu terasa berulang, sebenarnya momen itu selalu baru? Bisakah kita menyadari hal itu?
Dan terakhir, mungkin ini terkait relasi ya. Bisakah kita menyadari bahwa orang yang kita cintai, meskipun kamu mungkin sudah membina relasi dengan orang itu bertahun-tahun lamanya, bisakah kita menyadari bahwa setiap kali bertemu dengan dia, itu adalah momen yang baru. Dan kalau kita bisa benar-benar menyadari kebaruan itu, kebaruan momen per momen, kebaruan orang yang selama ini kita cintai, maka pertanyaan yang lebih mendalam adalah, bagaimana kita bisa bosan sebenarnya? Kalau kita sadar selalu ada kebaruan, kita adalah manusia-manusia yang sebenarnya tidak bisa bosan. Ya, itu aja keresahan saya. Terima kasih teman-teman sudah dengerin keresahan saya yang mungkin terlalu serius, terlalu berlebihan saya meresahkan hal itu atau merenungi hal itu. Tapi semoga bermanfaat buat kita semua ya. Dan apa yang saya bagikan semoga membantu kita semua untuk menerima kenyataan seadanya. Selamat hidup sadar ya.